Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Al-Hadi, kelas 10C, ingin menyampaikan aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekadar untuk komunikasi, perkembangan jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustopa DKK dalam Informatika tahun 2021 HLM 202, ada 5 perusahaan berbasis teknologi informasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Aspek hukum produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum yang lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompokan tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses, namun hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atau suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada jumlah jenis lisensi hukum produk informatika berikut daftarnya. 1. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkan secara sembarangan, contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolahan lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis, akan tetapi tetap ada beberapa kebijakan lainnya yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperoleh harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari 2 lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkan ke orang lain. 4. Lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produk kepada orang-orang hampir sama dengan lisensi umum. Orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Contoh pelanggaran lisensi hukum produk informatika. Dari 4 jenis lisensi di atas, lisensi yang banyak dilanggar adalah lisensi komersil. Banyak sekali perangkat lunak bajakan yang bisa kita temukan dan di-download bebas di internet. Contohnya adalah program Microsoft Office bajakan, game bajakan, dan aplikasi bajakan lainnya. Menggunakan produk informatika bajakan adalah tindakan tercela yang melanggar hukum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.